Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita akan masuk pada pembahasan mengenai isotop, isobar, isoton, dan pembahasan soal struktur atom. Jadi ya selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan isotop, isobar, dan juga isoton. Namun sebelum saya menjelaskan lebih detailnya lagi, bahwa pembahasan daripada isotop, isobar, dan isoton ini juga saya telah jelaskan pada video sebelumnya mengenai struktur atom. Jadi teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya, dan saya juga telah mencantumkan agar mudah mengingat caranya untuk mudah menghafalkan untuk membedakan antara isotop, isobar, dan juga isoton. Seperti itu. Jadi langsung saja. Untuk isotop dan juga isobar dan isoton, ini kita telah pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan perbedaannya, dan kemudian saya akan menjelaskan terkait daripada contohnya, daripada isotop, isobar, dan juga isoton. Oke, baik. Kemudian lanjut lagi di isotop. Nah, kalau untuk isotop itu adalah unsurnya sejenis. Jadi saya misalnya di sini mempunyai suatu unsur ya di sini. Jadi misalnya atom oksigen. Oksigen itu memiliki 3 isotop. Misalnya di sini oksigen ya. Oksigen unsurnya sejenis atau sama ya, memiliki nomor atom sama. Oke, nomor atom seperti yang kita ketahui bahwa dia ada di sebelah kiri bawah ya, sebelah kiri bawah nomor atomnya. Berarti misalnya di sini atomnya 8, di sini juga 8, di sini juga 8. Jadi sama ya. Kemudian memiliki massa atom yang berbeda. Oke, massa atomnya berbeda. Di atas 16, 17, dan 18. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Atau jumlah protonnya sama. Ya, seperti ya. Dari sini konteksnya jumlah protonnya sama. Jumlah protonnya sama ini. Yang ini maksud saya. Jumlah protonnya sama dan massa nomor atom ya itu berkaitan ya, nomor atom sama jumlah proton. Jadi kalau untuk rumusnya itu seperti ini teman-teman. Ini bukan rumus, ini kayak persamaan ya teman-teman ya. Ya seperti ini. Jadi seperti ini dia. Ya. Ini sama X-nya itu adalah lambang dari unsur ya. Lambang dari unsur. Lambang unsur gitu. Kemudian untuk A-nya ini itu lambang daripada massa nomor massa gitu. Kemudian untuk Z ini adalah nomor atom ya, nomor atom seperti itu. Jadi untuk di sini untuk teman-teman untuk lebih cepat untuk mengingatnya, untuk isotop itu unsurnya itu sejenis ya. Ini unsur ya, sejenis sama gitu. Kemudian memiliki nomor atom yang sama. Ya, seperti kita ketahui nomor atomnya ini kan yang Z tadi, dan ini yang Z tadi, dan Z itu sama dengan P ya. Jadi jadi nomor atom itu, nomor atom ini sama dengan proton ya. Itu. Jadi ini apabila nomor atomnya itu 8, ini nomor atomnya sama ya, nomor atom. Ini nomor atom sama. Tentu juga tentu juga jumlah protonnya juga sama ya. Itu. Protonnya juga sama. Jadi berarti kalau nomor atomnya diketahui 8, berarti jumlah protonnya sama dengan 8. Seperti itu. Oke, dan di sini juga dibilang atau jumlah protonnya sama dan berbeda jumlah neutron. Seperti itu, teman-teman. Baik. Saya akan lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu isobar, mengenai isobar. Ya. Oke, untuk isobar itu sendiri teman-teman bahwa lanjut. Kalau isobar itu contohnya seperti apa? Ya, unsurnya berbeda. Oke, kita punya C di sini dan juga unsur N. Oke, jadi di sini unsurnya beda.
nomor atom berbeda. Ya, nomor atom seperti ketahui tadi, kita tulis kembali lagi supaya teman-teman mudah mengingat. Ini nomor, oke. Jumlah nomor atom. Nomor atomnya di bawah ini ya, nomor atom. Oke, nomor atom ini adalah, yang di atas adalah nomor massa. Oke, jadi nomor atomnya berbeda. Oke, di pojok kiri ya, paling bawah ya, itu nomor atomnya beda. Misalnya di sini kita nomor atomnya itu yang berbeda, yaitu ada 6. Sini. Kemudian di sini juga, di sini ada 7. Oke, berbeda. Kemudian yang di atasnya juga nomor atomnya beda. Nomor massanya yang sama. Oke, nomor massanya sama. 14. Sini juga 14. Gitu. Jadi di sini udah ditahu bahwa unsurnya beda. Ini unsurnya C, ini N, ya nitrogen. Kemudian untuk apanya lagi? Nomor atomnya beda. Ini jelas-jelas ya, beda. Nah, kalau untuk isobarnya, untuk teman-teman juga mudah mengingat, itu dilihat dari atas juga ya. Kalau yang di atas itu sama, nah itu juga isobar. Kemudian untuk yang udah verifikasinya juga ini mengenai ini ya, unsurnya itu beda. Ininya juga beda. Ya, ini beda, unsurnya yang beda, terus yang bawahnya juga beda dan yang atasnya itu sama. Nah, itu adalah isobar seperti itu. Kemudian kita lanjut mengenai yang terakhir isoton. Ya. Baik, isoton. Isoton itu contohnya juga kita bisa lihat unsurnya beda. Kita punya ini lagi, contohnya C dan juga N ya, unsurnya beda. Kemudian di sini nomor atomnya yang beda. Nomor atomnya kan di bawah ya teman-teman ya. Nomor atomnya, nomor atom. Misalnya di sini 6, di sini 7. Ya. Nomor atomnya beda, mempunyai neutron yang sama. Ya, misalnya di sini 6/7, terus kemudian di sini juga 13 dan juga 14. Ya. Misalnya di sini nomor atomnya udah beda ya, ini ketahuan juga berbeda. Mempunyai neutronnya yang sama. Ya, caranya untuk mencari neutronnya seperti apa? Nah, kita akan bahas di pembahasan selanjutnya, teman-teman. Jadi antara untuk neutron dan juga pencari jumlah dari neutron itu ada yang namanya juga notasinya dari ion positif dan juga ion negatif. Maka dari itu kita akan bahas di pembahasan selanjutnya. Intinya untuk isoton itu dia berbeda, teman-teman. Berbeda antara nomor atomnya beda, nomor unsurnya beda, sama tapi mempunyai neutron yang sama, mempunyai neutron yang sama. Seperti itu. Jadi kita next saja ya teman-teman. Oke. Nah, kita akan masuk di sini di persamaannya. Nah, seperti ini. Jadi di sini saya mempunyai maksudnya di sini ada persamaan ya. A, Z, X. X ini adalah seperti yang dibilang tadi bahwa X itu adalah lambang dari unsur. Oke. Sedangkan A itu adalah nomor massa. Maksudnya nomor massa ya. Nomor massa. Kemudian di sini Z itu lambang dari nomor atom. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Dan persamaan ini sama dengan P ditambah N X dan di sini juga ada P. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman bisa hafalkan ini ya untuk mencari, nanti memudahkan teman-teman untuk mengetahui jumlah elektron, jumlah neutron, bahkan juga jumlah proton di dalam suatu struktur atom gitu. Dalam
unsurnya dalam menentukan dari soal-soal untuk menentukan jumlah elektron, jumlah proton dan juga jumlah dari neutron seperti itu. Ya. Jadi P ini adalah proton. Kemudian N ini adalah neutron. Kemudian P itu adalah proton, ya. Seperti itu. Nanti kita bisa menjelaskan lagi ke depannya. Oke, lanjut. Nah, di sini saya akan membahas tadi ya daripada contoh soalnya. Kita punya contoh soal di sini. Sebelum ke contoh soal, saya juga akan menjelaskan dulu notasi dari tadi, ya. Notasi dari ini A, X, Z. Nah, notasi daripada kita mencari yang tadi itu ya teman-teman ya. PTN, X, P. Ini kita akan jelas ke ini nih. Ya, notasinya. Notasi dari ion positif. Ya, kalau ion positif itu ada A, Z, X. Itu Q plus. Gitu. Ya. Sedangkan daripada notasi ini notasi dari yang positif, sedangkan ini ion yang negatif. Kalau negatif bagaimana? Sama ini. Sama ya. Cuman yang membedakan di sini ada R minus. Nah, kalau kita melihat daripada persamaan ini, ya, kita akan melihat di sininya kan ada plus. Jadi kalau ada tanda plus ini pada muatannya sini, muatan unsurnya itu plus, maka sudah tentu itu adalah yang bermuatan positif, ya. Yang positif, bermuatan positif. Kemudian untuk yang yang di sini negatif, maksudnya R-nya itu misalnya ada negatif, nanti ada di pembahasan soalnya. Itu negatif berarti itu merupakan ion ya punya yaitu bermuatan negatif. Seperti itu. Jadi kita lanjut lagi untuk notasinya. Oke, maaf ya teman-teman, ini dia tidak terlalu besar banget untuk ini ya catatannya di sini. Jadi aku dikit menulis gitu, kemudian dikit-dikit lagi hapus, jadi kayak kebesaran tulisannya. Oke, lanjut aja. Oke, kita lanjut ke notasi ion positifnya. Contoh soalnya misalnya untuk tadi ke notasi ion positifnya. Nah, kita akan masuk lagi bagaimana untuk menentukan daripada notasi ion positifnya. Ya. Jadi ion positif di sini aku kasih gini aja sama ion negatif. Ini apa positif ya? Oke, di sini negatif. Ion negatif berarti kalau untuk gini, ada yang di persamaan yang teman-teman itu harus hafal kayak seperti yang tadi. Kemudian untuk mencari proton, ya Z sama dengan P. Ya, Z-nya itu apa? Z-nya itu adalah nomor atom tadi yang di bawah sebelah kiri, ya. Sebelah kiri. Itu sama dengan jumlah proton. Jadi kalau untuk mau cari misalnya di soalnya jumlah protonnya berapa, jadi lihat aja di nomor atomnya, yaitu sama nomor proton, sama nomor atomnya, seperti itu. Jumlah proton sama dengan nomor daripada atom itu. Oke, kemudian untuk cari neutron, ya. Untuk cari neutron kita pakai Z dikurang A. Ya, Z itu adalah maksud saya bukan Z dikurang A, teman-teman. A dikurang Z. Sorry. Maaf ya. Ini salah. Kebalik, teman-teman. Jadi di situ maksud saya itu A dikurang Z. Kenapa sih A dikurang Z? Ya karena tadi kan dari persamaannya itu kan untuk ini. Untuk misalnya di mana ya? Di sini ya. A itu sama dengan jumlah proton
ditambah dengan neutron. Jadi untuk nomor masanya itu adalah total dari jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Jadi totalnya dari itu adalah nomor massa seperti itu. Jadi kalau untuk mencari daripada neutron ini, yaitu A dikurang dengan Z alias P. Kan Z sama dengan P. Jadi A dikurang dengan Z. Ya. Jadi A dikurang Z. Jadi kalau dalam suatu ion positifnya itu, daripada soal ion mencari ion positif gitu. Itu misalnya di sini bagaimana ya? Ya, maksudnya di sini. Aku tulis sini aja ya maksudnya. Sorry teman-teman, saya bingung nulisnya di mana soalnya besar banget. Oke, di sini misalnya apa ya? Ionnya itu A. Misalnya di sini 12, 16 ya, 16. Kemudian di sini 7 misalnya. Kemudian di sini X misalnya gitu. Nah, ini 16 itu kan A-nya, kan? A ini. Kemudian Z-nya ini 7. Jadi yang di atas itu dikurang aja sama yang di bawah. Seperti itu. Untuk mencari daripada neutron, teman-teman. Jadi neutron sama proton itu mudah sekali untuk mengidentifikasinya, mengetahui dalam suatu soal gitu. Kalau protonnya itu di bawah, ini jelas-jelas protonnya 7, kemudian untuk neutronnya itu dikurang aja. 16 dikurang dengan 7, itu jumlah daripada neutron. Seperti itu, teman-teman. Nah, bagaimana cara untuk bagaimana cara untuk mengetahui jumlah protonnya? Proton. Maksudnya jumlah elektron. Ya, seperti itu tadi. Bahwa kita akan masuk ke dalam ada persamaannya untuk mengetahui bagaimana. Elektron itu sama dengan ada notasinya, ada notasi daripada notasi yang tadi itu kita turunkan bahwa E sama dengan untuk ion positif, E sama dengan P dikurang Q. Ya, seperti itu. Karena balik lagi teman-teman bahwa daripada proton seperti ini. Mana tadi? Ya, daripada jumlah notasi yang telah saya jelaskan tadi, notasi itu sudah saya hapus seperti yang tadi, itu ada notasinya. Nah, itu dari notasi tadi. Ini kenapa sampai dapat persamaannya seperti ini. Jadi intinya kalau untuk E mencari elektron pada ion positif, maka rumusnya ini. Dari persamaan ini ya teman-teman, E sama dengan P dikurang Q. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang ion negatif. Saya hapus dulu ya supaya teman-teman gak pusing nih kenapa tulisannya kayak gini. Oke, maaf ya teman-teman. Baik, langsung lagi kita bahas di pembahasan yang ini. Oke. Nah, kalau untuk ion negatif kayak bagaimana? Kalau untuk ion negatif sama aja untuk nilai proton sama kayak tadi, ya, sama dengan Z. Neutron juga sama. Ya, neutronnya A dikurang Z. Nah, untuk E-nya itu kita pakai karena dia ion negatif, elektron itu daripada notasinya tadi itu bisa diturunkan E sama dengan P ditambah R. Oke. Jika tadi ion positifnya E mencari elektron itu adalah P dikurang Q, ya. Kalau untuk kalau untuk ion negatif itu P ditambah R. Sorry ya teman-teman, tulisannya nggak bagus. P ditambah R. Jadi teman-teman bisa hafalkan ini aja. Ya, teman-teman bisa hafalin ini aja. Daripada notasi tadi yang sudah saya jelaskan ya teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman perlu ingat ini. Jadi kalau untuk begini, untuk ion mencari kalau muatannya itu nanti ada positifnya, berarti dia dikurang. Kebalikan, minus gitu. Artinya minus kurang. Kalau untuk minus nih, ionnya itu negatif, berarti dia ditambah. Jadi kebalikan antara itu ya. Ingat-ingat aja kebalikan antara daripada ini. Itu rumusnya. Dari ini dia pakai Q, terus ini R. Itu dari notasi tadi ya teman-teman. Seperti itu. Oke. Baik teman-teman, karena videonya kepanjangan, saya bagi ke sesi yang selanjutnya. Terima kasih.